Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam ila Sayyid Suddin Ibn Al-Aziz bin Abdul Salam As-Sulami jami man hadir bi hadzal majlis. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa amatana bi asrarihi amin. Rabbi salli wa sallim wa barik bi lisanil qawli Allahumma ta'ala wa bainakum min haqqi al-fatihain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wada'na ka bisrati yang qadara wa rafa'na laka dzikra fa inna ma masih melanjutkan kajian sebelumnya. Fadilah dari puasa lisawmi fawaid, yaitu raf'ud darajat. Beberapa faedah puasa itu mengangkat derajat, wa takfirul khati'ah, melebur kesalahan-kesalahan, wa kasrus syahwat, dan memecah syahwat. Syahwatnya menjadi lemah, melemahkan syahwat. Bukan lemah syahwat yang itu, tapi syahwat-syahwat, keinginan-keinginannya menjadi menurun. Wa amma kasrus syahwat, adapun memecah syahwat, fa innal ju'a, sesungguhnya lapar, wa dham'a, dan haus, yaksirani syahwatal ma'ashi, keduanya akan memecah keinginan untuk melakukan kemaksiatan. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Ba'alawi mengatakan haqiqatud din kasrus syahwat, hakikatnya beragama itu pasti memecah syahwat. Jadi kalau kita mengatakan beragama, melakukan semangat keagamaan, tetapi itu ternyata ekspresi dari memenuhkan syahwat, berarti di situ bukan ajin yang berjalan, bukan agama yang menuntut, tapi yang menuntut adalah syahwat. Karena hakikatuddin kasrus syahwat. Jadi hakikat beragama itu harus melawan syahwat, melawan keinginan-keinginan yang berlebih. Nah, puasa itu termasuk kasrus syahwat. Makanya wa kadzalika shalla alaihi salatu wassalam annahu qala ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa, wahai pemuda, barang siapa yang kamu sudah mempunyai bekal, ba'ah itu bisa modal, kesiapan mental, kesiapan harta, falyatazawwaj, menikahlah. Untuk apa? Fa innahu aghaddu lil basar, itu untuk memejamkan mata. Makanya artinya bojo niku nggih ayu niku penting. Krana lek elek niku tidak mampu menahan keinginan untuk melihat orang lain gitu. Bareng metu tutuk petang langkah tutuk omah wis lho kok sing luwih apik rek. Tapi lek bojone ayu niku, oh si ayu bojoku santai, mulih ngono. Karena salah satu tujuannya adalah fa innahu aghaddu lil basar. Salah satu tujuan nikah itu harus memejamkan mata. Kalau kemudian nikah itu tidak membuat kita terpejam mata kita dari melakukan kemaksiatan, itu berarti ada tujuan nikah yang terlewat, ada tujuan nikah yang hilang. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Karena ada dawuh Nabi yang mengatakan kalau kamu melihat lawan jenis dan kamu muncul syahwat,
segera pulang dan kumpulilah istrimu. Rasanya podo, jauhnya yang dikit Failah ta'ma usawa, rasanya podo, dawai Kanjeng Nabi seperti itu. Hanya perbedaannya lah, ini masalah lekasi. Ini gila gadul, ini gila nih. Kalau tidak punya, wa malam yastatik, gadul modal, syahwatnya lemah, dan memang tidak punya hasrat. Fa'alai bisawm, lebih baik dia berpuasa. Dan puasa ini arep kepingin nopo ini lemah. Ayo bro, jalan-jalan, nang ngene mall. Aduh poso-poso lemes. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya dengan berpuasa itu lebih akan menjaga. Jadi lah dari sini nikah itu salah satu tujuannya adalah untuk kasus syahwat. Itulah kenapa dalam kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, kitab Baul Misbah, disebutkan bahwa nikah itu tidak sunnah. Nanti nikah itu tidak sunnah dan hukumnya sekedar mubah, kecuali orang itu meniatkan untuk lil ibadah. Jadi kudu diniati dhisik lah kok kepingin kawin barang, wah mosok seprono seprene mek digawe nguyuh tok momong. Maka kalau kalimat itu yang diucapkan, maka pernikahan menjadi sama sekali tidak ada kesunahan bagi dirinya ya. Karena hanya sekedar untuk memenuhkan syahwat, dan itu akan kembali bernilai syahwat kalau kemudian saya ini wis gak kuat nyembah lah, daripada nglakoni maksiat saya akan menikah, maka itu akan bernilai ibadah. Makanya mestinya penghulu itu kalau mau nikah kudu nonton mantennya. Ayo niat nawaitun nikah ittiba'an bi sunnati Rasulillah wa ibtigha'a wajhillah mardhati wa qurbi wa thawabi. Ya Allah, saya niat menikah karena ingin mendapatkan karena mengikuti sunnah Nabi dan ingin mendapatkan ridho Allah dan macam-macam. Lah itu harus kasur syahwat. Jadi nek takdire raine elek bojone itu harus punya pesona lain untuk membuat sang istri, sang suami itu tidak tertarik kepada orang lain. Ini harus terpesona dari sisi yang lain, dan pada saat istri itu mampu membuat suaminya terpesona selalu, niku dawuhnya Nabi, tuba, berbahagialah liman bata hajjan wa asbaha ghazian, berbahagialah orang yang setiap malam pergi haji dan setiap pagi dia berperang fisabilillah. Ganjarannya maksudnya, setiap malam dia mendapatkan pahala haji, yang kedua setiap pagi dia dapat pahala jihad fisabilillah. Siapa itu? Rajulun muta'affifun, sosok yang iffah, rajulun masturun, sosok yang mastur, orang yang tidak senang nopo, tidak suka masyhur, tidak suka pamer, gak senang selfie. Tidak senang masyhur, tidak suka terkenal, dia lebih suka bekerja di balik layar, memberikan manfaat tanpa harus kemudian banyak dikenal orang. Rajulun masturun, nah ini koyok jarene maksud itu koyok kameramen. Rajulun masturun, jadi nggak tahu disorot tetapi nyorot. Rajulun masturun, orang yang tertutup, jadi tertutup dalam arti dia tidak suka noporia, tidak suka pamer. Muta'affifun, yang iffah, dia senantiasa menjaga diri, menjaga hubungan dengan orang lain, menjaga diri dari kemakruhan. Kemudian yang paling penting meneh dzu'iyalin, yang mempunyai keluarga, mempunyai istri. Nah, ini sing rada angel. Dzu'iyalin, yang mempunyai istri,
napa ridho bi qalilin minal mal. Sing dikai dhuwit titik niku matur nuwun, seneng ta. Nah, iki sing rada angel. Ibu-ibu ya. Jadi dikai pirang mbek bojone niku senyum. Alhamdulillah. Dek saya kita kayak duit 10.000 ya, alhamdulillah, matur nuwun sudah dibeli rezeki. Dan itu saya pernah ketemu dengan seorang laki-laki yang bercerita, saya ini masya Allah rezeki terbesar saya di hadapan Allah adalah istri. Dia bilang begitu. Kenapa dengan istrimu? Saya ini penjual kain di pasar besar dan tidak jelas dapatnya berapa. Suatu hari saya ini hanya mendapatkan 10.000 rupiah dari hasil penjualan kain bekas saya, dan saya gemetaran di hadapan istri memberikan uang 10.000 rupiah itu. Tetapi kemudian pada saat dia bilang, Dek, maafkan saya hari ini hanya mendapatkan 10.000. Apa yang membuat saya bersyukur kepada Allah? Istri saya itu bilang, alhamdulillah mas, kita masih diberikan rezeki oleh Allah. Ibu dengar bu. Ini kisah nyata ini, kisah nyata ini, kisah nyata. Dan ya sekali lagi yang namanya ad-din itu kasrus syahwat. Agama itu mesti melawan syahwat, mesti melawan kesenangan. Siapa orang yang punya duit akeh gak senang? Nah, makanya bapak-bapak pas rezeki entek ya kalau ngomong, Dek, sampean milih di agama. Maksudnya kosong. Kemudian tidak hanya itu, yakhrujuna min baitihim dhahika wa yadkhuluna min bait ila baitihim dhahika wa yakhrujuna min baitihim dhahika. Yang dengan kondisi kesederhanaan yang seperti itu, suami senantiasa tersenyum saat keluar rumah dan saat masuk rumah niku dia bahagia. Jadi tidak seperti yang biasanya dibuat guyonan. Dompetnya ono gambare fotone, bojone, kemudian lek ono masalah didelok bojone fotone. Terus alhamdulillah. Kenapa kok alhamdulillah? Ternyata masih ada masalah yang lebih besar lagi daripada yang saya cari. Siapa itu istri saya? Tidak begitu. Tetapi pada saat yadkhuluna ila baitihim dhahika, dia dapat hiburan dari istrinya pada saat punya masalah. Wa yakhrujuna min baitihim dhahika, dan pada saat keluar ke rumah dia tersenyum. Artinya apa? Istrinya memberikan bekal suami itu bekal yang luar biasa. Apa yang luar biasa? Ya, bukan harta, bukan materi, tetapi doa dan ridho. Nah ini maka pantas dia itu setiap hari dapat pahala haji. Karena apa? Dia senantiasa saling menyenangkan. Kalau panjenengan harus tahu kawin kabeh kecuali Mas Ali. Bang ini artinya kita semua memahami bahwa suami istri itu tidak akan pernah cocok terus, itu bukan mungkin. Cocok terus, api terus. Pasti ada yang tidak nyaman dan pasti ada yang disembunyikan. Dan pada saat itu terjadi, bagaimana kita mengelola? Karena manusia itu hanya akan bertemu dengan 4 macam periode saja, tidak akan lebih. Periode apa? Periode dapat nikmat. Maka bagaimana nikmat itu menjadi ibadah? Periode mendapatkan bala, cobaan. Bagaimana cobaan itu menjadi nikmat? Kemudian periode melakukan ketaatan. Bagaimana ketaatan itu berkonferensi menjadi qurba ilallah, dekat dengan Allah. Dan
periode melakukan kemaksiatan. Karena pasti kita akan melakukan kesalahan. Kullul insan khata'un, setiap manusia itu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Orang yang melakukan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang melakukan pertobatan. Nah, maka bagaimana kita menyikapi ini di hadapan istri? Nek balake iku bojo, ya apa carane dadi ibadah? Wal ba'ah ya'an nikah, wal ba'ah adalah an-nikah, wal wijah wa radun ta'al fakhla. Iki cekro Allah alam bisa pun suwi-suwi mangke lek suwi-suwi bosen ngaji. Sithik-sithik mawon wal wijah al-fakhla insyaallah mangke diterusaken oleh yang bertugas. Baik. Ini yang bisa saya sampaikan bahwa kajian kita yang sebagaimana diinginkan oleh Bapak Ketua Takmir untuk memahami puasa dengan lebih baik, moga-moga bisa bermanfaat untuk kita semua dan Allah senantiasa menjadikan bulan Syaban ini bulan upaya kita mendekat kepada Allah, dan Ramadan yang akan kita hadapi moga-moga menjadi bulan yang benar-benar bulan panen amal untuk kita semua, dan moga-moga tugas kita sehari-hari dalam melayani masyarakat menjadi bagian dari upaya kita mendekat kepada Allah. Al-hadini yang mudah-mudahan salih al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata wa min al-yaqin wa ta'awudu alaina ma sabba dunya wa ma ja'alna bi asma'ina wa salatu wa jannata hayyatana wa jannata sabina wa jannata wa jannata nasuna ala ma jannata wa la tajal dunya akbar min al-minna la tusallim alaina bi